Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas anti-Mycobacterium tuberculosis kombinasi min epigallocatechin galet dan obat anti tuberkulosis lini pertama. Seperti yang kita ketahui, what do I know? What do I want to know? How do you find out? What have I learned? What action will I take? Why new question do I have? Di sini saya akan memaparkan, yaitu tuberkulosis merupakan masalah kesehatan global. Bahkan terdapat peningkatan kasus multi-drug resistance tuberkulosis di dunia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat menemukan obat anti tuberkulosis yang lebih efektif untuk pengobatan tuberkulosis. Pada penelitian ini, efek epigallocatechin galat dari daun teh Camellia sinensis yang dikombinasi dengan oat ini pertama akan diamati dengan tujuan untuk mengetahui apakah EGCG memiliki aktivitas anti tuberkulosis dan dapat meningkatkan potensi oat lini pertama secara in vitro. Aktivitas anti tuberkulosis EGCG ditentukan dengan metode broad dilution menggunakan media Middlebrook pada konsentrasi 50, 100, 150, dan 200 ppm. Kemudian ditentukan potensi oat lini pertama sebelum dan setelah dikombinasikan dengan EGCG. Adapun tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan global berdasarkan data dari World Health Organization. Terdapat 8,6 juta kasus TB baru pada tahun 2012 dan sebanyak 1,3 juta meninggal dunia pada tahun 2017. Kasus TB yang tercatat di Indonesia ada sejumlah 442.000. Permasalahan lain yang timbul kemudian adalah multi-drug resistance TB atau MDR-TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis yang telah resisten terhadap sedikitnya 2 obat anti tuberkulosis yang paling efektif, yaitu isoniazid dan rifampicin. Selanjutnya, penelitian intensif diperlukan untuk mencapai pengobatan TB yang efektif, mencapai pengobatan TB yang lebih memperpendek durasi pengobatan dan meminimalkan efek samping pengobatan. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode broad dilution, titulation dengan media Middlebrook 7-9 untuk menentukan aktivitas anti tuberkulosis. Mengacu pada metode standar yang digunakan untuk menguji aktivitas anti tuberkulosis. Tahap pertama dilakukan pada yaitu menentukan aktivitas anti tuberkulosis masing-masing oat ini pertama dan dengan metode broad dilution. Dipilih metode broad dilution tersebut karena pada penelitian ini yang telah dilakukan oleh Chen dan kawan-kawan menggunakan metode broad dilution dengan media Middlebrook. Penentuan aktivitas oat ini pertama dilakukan untuk mengevaluasi potensi oat terhadap M tuberkulosis sebelum dikomunikasikan dengan EGCG, sedangkan observasi aktivitas anti tuberkulosis EGCG dilakukan untuk menentukan konsentrasi EGCG yang akan dikomunikasikan dengan oat. Selanjutnya, pembuatan inokulum dan larutan baku. Inokulum dibuat dari M. tuberculosis strain H37RV yang telah ditemukan pada media Lowensien Jensen lalu dimasukkan ke dalam tabung diisi media bird. Lalu selanjutnya dilakukan penentuan aktivitas anti tuberkulosis oat ini pertama dan EGCG. Campuran uji terdiri dari larutan baku, kerja oat, dan EGCG dipipet sebanyak 1 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung uji yang telah berisi 4 ml media Middlebrook. Kontrol positif dibuat dengan menambahkan 0,5 ml inokulum. Media Middlebrook kontrol positif
positif dan campuran larutan uji masing-masing diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 28 hari. Penentuan aktivitas antituberkulosis kombinasi OAT ini lini pertama dan EGCG. Konsentrasi EGCG yang dikombinasikan dengan masing-masing OAT ini lini pertama, yaitu hasilnya obat antituberkulosis lini pertama memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan M. tuberculosis H37RF. Jika masing-masing mampu menghasilkan hambatan pertumbuhan 90% terhadap kontrol positif. Berikut tabel 1, retara angka pertumbuhan dan persentase hambatan pertumbuhan. Data awal yang diperoleh dalam riset ini adalah rata angka pertumbuhan dan persentase hambatan pertumbuhan. Rata persentase hambatan pertumbuhan sebelum dan setelah komunikasi dengan EGCG 150 ppm. Berikut tabelnya. Mekanisme penghambatan dari pertumbuhan M. tuberculosis oleh OAT berbeda dengan EGCG, yaitu RIF dapat menghambat DNA-dependent RNA polimerase dari mikobakteri, dapat mengganggu sintesis asam mikobat sehingga dinding M. tuberculosis tidak terbentuk, PSA mengganggu energetika membran bakteri dan menghambat transportasi membran, serta EMB mengganggu biosintesis dinding sel. Kesimpulannya, epigalokatein galat EGCG memiliki aktivitas anti-tuberkulosis dan secara potensial dapat meningkatkan potensi OAT lini pertama jika dikomunikasikan bersama. Maka, what do I know? Maka yang dapat saya ketahui, apa yang Anda ketahui, yaitu antimikrobakterium tuberculosis dapat dikombinasi dengan cara epigalokatein galat dengan melakukan obat anti tuberkulosis lini pertama. What do I want to know? What do I want to know? Apa yang saya ketahui? Di sini saya mengetahui bahwa epigalokatein galat dapat mengkombinasikan sebagai bakteri Mycobacterium tuberculosis untuk obat anti TBC lini pertama. How do I forgot? Apa yang setelah saya pelajari di sini, saya telah mempelajari bahwa tuberkulosis itu merupakan penyakit yang sangat bisa mematikan ya, dan bakterinya bisa berbeda-beda. Di sini bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. What I have learned. Ya, di sini saya setelah mempelajari tentang bakteri Mycobacterium tuberculosis, what action will take. Di sini saya senyawa aktif apa yang bisa dikombinasikan selain dari epigalokatein galat. Senyawa apa selain itu, dan metodenya kalau bisa metode yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.